Oke, kita lanjut. Saya share screen. Eh, Saya mohon maaf ya, batuk ini. Saya baru pulang dari rumah mertua. Di Biren kan lagi musim rambutan. Jadi kalap saya, masih makan rambutan aja jadi batuk. Nah, ini. Perhatikan. Inilah dia kisi-kisi UP 2024 ya. Ini dari 2003 masih sama. Bidang pendidikan agama Islam. Ada 120 soal. Saya ulangi lagi. Ada 120 soal. Maka ya, ada 120 soal, ujiannya bukan 2 jam, mohon maaf. Cuma 90 menit Bapak Ibu. Ini ujian 1,5 jam. Sekarang kita bagi. Ya, supaya Bapak Ibu nampak jelas memanfaatkan waktu. Nih, saya buka kalkulator biar Bapak Ibu paham. Oke. Soalnya 120, waktunya 90 menit. Ya kan? Berarti 90 menit dibagi 120 sama dengan, coba suaranya. 75 detik ya, Bu? 0,7 detik. Coba suaranya matikan dulu. Udah. Nah, jadi satu soal Bapak Ibu nggak sampai 1 menit harus selesai. 0,75 menit. Nggak sampai 1 menit. Kayak mana itu? Kira-kira sanggup nggak? Nggak sanggup, Bu. Nggak sanggup. Belum siap Makanya lagi. kita harus latihan, harus belajar. Saya ulang. Waktunya cuma 90 menit, soalnya 120 menit. Maka artinya Bapak Ibu harus mengerjakan satu soal 0,75 menit. Nggak sampai 1 menit. Nah, jadi kalau nggak belajar dari sekarang, nggak tahu bilang. Ya, jadi boleh belajarnya dalam satu rute, dalam satu kawasan, boleh via Zoom, nanti saya fasilitasi, harus dilapor yang penting. Oke, kita balik yang tadi ya. Kisi-kisi tadi. Nah, contoh kan, tadi kan saya bilang Pak Syafruddin, Pak Syafruddin tadi contohnya soal nomor 1, kisi-kisi nomor 1, nomor 21, 41 kan? Lihat Pak Syafruddin. Berarti, ini contoh, bukan Pak Syafruddin. Berarti karena Pak Syafruddin dia nomor 1, dia harus membahas yang nomor 1 ini. Nomor 21, mana dia 21? Nah, ini nomor 21. Nah, ini nomor 41 dan seterusnya. Kita lihat. Nah, nomor 1. Ini capaian pembelajarannya. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona. Kira-kira semua. Ini kira-kira di modul apa ya? Kompetensi profesional ya. Nggak ada modul kompetensi profesional. Ibu boleh diulangi, Ibu boleh diulangi, Bu. Modul apa? Keprofesionalan. Profesi keguruan. Apa? Ada apa? Tadi ada yang manggil saya? Kurang jelas tadi, Bu. Maunya diulang sekali lagi. Oh, oke. Saya ulang. Ini udah jelas. Oke. Contoh misalnya Pak Syafruddin Syah. Oke, gini-gini. Coba perhatikan ini. Kalian foto dulu sebentar. Karena kan saya nggak bisa ini ya, share dalam 2 tabel. Mana tadi ya? Nah, ini contohnya.
Coba fotokan dulu. Syafruddin Syah ini dapat indikator berapa? Emi dapat indikator berapa? Ramadhani Banjir ini dapat indikator berapa? Ya, fotokan biar kita bahas. Oke, udah ya? Paham? Dah, saya stop. Sekarang saya share lagi. Suaranya dijaga. Dah, Pak Syafruddin kan tadi dapat nomor 1. Bu Emi dapat nomor 2. Bu Ramadhani dapat nomor 3. Benar kan? Artinya ini tugasnya Pak Syafruddin nggak boleh diganggu sama Bu Emi sama Bu Ramadhani. Ini toh kerjaan Pak Syafruddin. Nah, contoh yang pertama ini Pak Syafruddin. Ini capaian pembelajarannya adalah mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, bla 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 bla. Kira-kira ini modul apa? Pengembangan profesi guru, Bu. Pengembangan profesi Ya. guru ya Bu ya. Iya, bagus. Pengembangan profesi guru. Nah, jadi langsung dapat di sini. Perhatikan. Berarti Pak Syafruddin Syah buka modul pengembangan profesi guru. Ini CPMK-nya. Nah, tapi materinya apa? Sikap cinta tanah air. Subnya apa? Sikap nasionalisme. Nah, indikatornya gini dia, ini soalnya. Soalnya menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, bangsa dalam mendidik. Apa sih soal yang bisa Pak Syafruddin Syah buat melalui indikator ini? Dah? Masukkan dia taksonomi yang keberapa dalam Bloom. Oh, jangan pakai C1 ya. C2 sampai C6. Mulai dari C2 sampai C6. Nggak ada yang boleh C1. Tingkat kesukarannya apa? Mudah, sedang, atau sulit? Sulit. Nah, nanti lihat tergantung. Nah, contohnya begini. Nah, ini contoh. Tapi tidak ada yang seperti ini nanti. Ini punya tahun lalu. Yang mahasiswa belajar tahun lalu. Menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsana yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini contohnya. Dia buat soal. Harus pakai ABCDE ya. Apa soalnya? Dalam rangka mengapresiasi budaya bangsa lain. Nah, ini kan tentang budaya bangsa lain. Untuk memperkuat karakter bangsa Indonesia, seorang guru dituntut memiliki kemampuan mengembangkan model pembelajaran yang mampu mempersiapkan peserta didik memenuhi tuntutan tersebut. Nah, model pembelajaran. Di sini ada lihat evaluasi peserta didik. Contoh kegiatan yang pembelajaran yang paling sesuai untuk mengemban misi tersebut adalah A, B, C, D, E. Oke. Nah, itu salah satu contoh soalnya. Ini juga mempertahankan kesatuan. Nah, ini semua soalnya seperti ini. Ada satu, dah. Itu selesai dulu, nanti ada contoh lain. Nah, begitu juga dengan Bu Emi. Bu Emi di sini lain lagi indikator. Makanya nggak bisa kerja sama. Indikator Bu Emi beda dengan indikator dari Pak Syafruddin Syah. Apa indikatornya? Mempertahankan persatuan dan kesatuan. Kalau ini menunjukkan kesetiaan, kalau ini menjunjung tinggi keunggulan. Dari sini juga ada beda. Yang satu sikap nasionalisme, sikap patriotisme. Jadi nggak ada yang sama. Walaupun di CPBS-nya sama, CPMK-nya sama, di materinya sama, submateri ini sama, tiba-tiba di indikator juga berbeda. Nah, kita lihat nah, masuklah ke bagian yang modul apa nih kira-kira?
Menguasai soal nomor 24 siapa ya? Coba yang di foto tadi siapa soal nomor 24? Yang kita kasih contoh siapa? Bu Emi, Bu. Bu Emi. Nah, contoh nih Bu Emi di soal nomor 24. Ini Bu Emi, berarti ini Ibu Ramadhani. Bu Emi dapat CPBS-nya menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar pendidikan agama Islam. Masih di sini aja udah dapat. Apakah ini modul profesional atau pedagogi? Profesional, Bu. Profesional, Bu. Profesional, baik. Nah ini berkategori advance material secara bermakna. Nah ini dapat lagi yang di lokakarya, yang main-main lokakaryanya nggak dapat lah ini. Apa, mengapa, bagaimana, untuk apa? Ya kan? Semua materi lokakarya nih. Ada. Salah tepat saya. Sorry. Dah. CPMK-nya menganalisis ketentuan hukum dan tujuan masyarakat yang terkait dengan masalah pernikahan, monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Ini kira-kira modul apa? Saya aja masih ingat. Fikih, Apa? Bu. Fikih. Fikih, Bu, Betul. fikih. Maka langsung ke ilmu Baik, fikih, kontemporer. modul fikih. Kedudukan hukum pernikahan, tujuan pernikahan dan konsep monogami, syarat poligami dan nikah mut'ah. Ini materinya. Ini subnya, hukum poligami. Berarti udah lagi kerucut. Indikatornya apa? Disajikan deskripsi kasus dalam satu masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu. Mahasiswa dapat menelaah hukum poligami dalam ajaran Islam. Taksonomi belumnya contoh C4. Jadi Bu Emi harus buat C4, tingkat kesukarannya sedang. Ini udah dapat, berarti harus tentang poligami di suatu masyarakat. Kayak mana? Nah, beda dengan Bu Ramadhani. Bu Ramadhani membahas tentang bank, rentenir, dan fee dalam ajaran Islam. Bank dalam ajaran Islam. Masuk juga ilmu fikih kan? Konsep bank dalam ajaran Islam. Nah, apa dia bilang? Disajikan data dan informasi tentang industri pembankan di Indonesia, mahasiswa dapat menyimpulkan perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam. Dah, bagaimana contoh buat tabelnya? Sebentar. Ini contoh punya Kakak Leting dan tidak saya bagikan kepada Bapak Ibu. Karena saya kasih nampak contoh saja. Kok ini bukan akidah alat nih. Pai. Dah, ini contoh soal pedagogi. Nah, ini dia kan. Ini CPMK-nya. Ini materinya. Ini submaterinya. Ini indikatornya. Dia tambah lagi supaya mudah. Modulnya ada di modul teori belajar. Ada di KB 4. Ada di halaman 106, 120 sampai 121. Nah, DC4 mudah. Soalnya kayak bentuk tadi yang di apa namanya tuh? Yang di sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ini kayak gini dia kalau Kakak Leting kalian buat. Jadi ini udah ada soalnya. Opsinya apa? Modulnya apa? Nah, ini contohnya nih. Nah, teori perkembangan peserta didik tawuran antar SMA, jawabannya perkembangan moral lingkungan. Nah, bentuk soalnya yang saya tampilkan tadi di PDF tadi. Mana dia PDF? Nah, yang ini tadi. Nah, bentuk soalnya sama jawabannya di sini. Selanjutnya, ini apa ya? Coba lihat lagi. Nah, ini kan tadi kan menganalisis tentang hukum zakat, pihak yang wajib zakat, itu CPMK-nya, materi topiknya ini, submaterinya ini, indikatornya ini, modulnya pada halaman berapa, jadi semua bisa belajar. Oke, selesai. Setelah selesai, Bapak Ibu tadinya membagi nama-nama ini, bentar, loading ya, nama-nama ini semua,
Maka ketua kelas hari ini juga lapor sama saya, kirimkan berkas ini ke saya. Dikirimkan berkasnya ke saya. Kemudian mulai diberikan jadwal belajar sama saya. Jadwal belajar mulai besok hari Jumat. Ya, jadwal belajar mulai besok hari Jumat sampai sementara ini sampai tanggal 8 dulu persiapan untuk komprehensif. Jadi dibagi 1 jam aja sehari. Bu, ngapain kami 1 jam sehari? Setelah Bapak Ibu membagi ini, maka Bapak Ibu ngumpul untuk belajar buat soal tadi. Sama-sama buat ini apa indikatornya. Bu, kalau udah siap 120 soal indikator ini, apa yang kami lakukan, Bu? Membahas. Nanti udah siap bahas, soal di kelas Biren 1 saya acak, masukkan ke langkah 1 misalnya. Soal langkah 1 saya pindahin ke hasil K2. Dari hasil K2 saya pindahin ke sana. Begitu. Ya. Bu, kalau di kelas kelas K2 kan kami sedikit, Bu, nggak sampai pesertanya, diulang terus, dibagi. Diulang terus sampai dapat adil. Itu sama kepala sekolah sama ketua kelasnya harus adil membagi. Baik ya. Oke. Saya lihat dulu ini ada yang komen apa? Oh ya. Oke. Ada yang mau bertanya pakai raise hand, nggak boleh saya Bu. Pakai raise hand biar sopan. Oke. 2 orang. Oke. Baik, terus silahkan lagi. Oke, Pak Syafruddin Syah. Setelah itu Ramadhani Bancin. Ya Bu, izin Bu tanya, nggak salah lagi Bu ya. Saya mengenai PTK tadi Bu, itu sampai sebelum kompren itu proposal PTK-nya atau PTK-nya Bu? Baik. Untuk PTK masih berbentuk proposal. Bab 1, bab 2, bab 3. Udah sama instrumennya. Instrumen penelitian PTK. Nanti diselesaikan terus paling telat penilaian. Ingat, paling telat penilaian tanggal 7. Artinya sebelum tanggal 7 berarti udah harus dibalik-balikan masih. Masih dibalikkan. Tanggal 7 itu masuk nilai terakhir sistem. Kalau enggak, Bapak Ibu nggak bisa dinilai lagi PTK-nya. Nah, kapan Bu PTK yang fullnya? PTK yang fullnya nanti setelah Bapak Ibu penelitian. Kapan penelitiannya Bu? Saat PPL. Ada yang penelitiannya terintegrasi sama modul ajar, ada yang terpisah. Jadi setelah PPL, pertama buat laporan PPL, kedua buat laporan PTK bab 1 sampai bab 5. Harus ada dokumentasinya, harus ada instrumennya lagi, harus ada jawabannya, pokoknya sampai selesai sampai bab 5. Itu Pak Syafruddin Syah. Ya Bu, terima kasih. Baik. Bu Ramadhani Bancin, siap-siap Pak Ilham Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Bu, masalah RPL yang untuk UKIN, apakah itu jumlahnya sama seperti yang RPL yang kemarin itu, umpamanya untuk LKPD 1 semester, begitu juga dengan RPL? Sama Bu? Sama. Cuma tahunnya aja yang beda. Oh, baik, Ya. Bu. Situ Baik, Bu, aja ya. terima kasih. Baik, Pak Ya, Ilham Bu. Dani. Setelah itu Bu Aminah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ini Bu ingin mendapat penjelasan lebih detail lagi Bu. Nanti setelah ini Bu, beberapa hari ke depan kita apa tadi Bu? Karena saya tadi lagi ngajar juga sebagian nggak dengar gitu. Aduh. Nanti dengar rekamannya. Tadi dah Ibu bilang nih berapa hari Itu ke depan itu masalah satu Bu. Masalah satu kan. Tadi kan bahas tentang UKM PPG Bu ya. Tapi gini Bu, saya lihat di jadwal PPG Daljabnya itu apa Bu? Poinnya itu di batas akhir sinkronasi DT pada dikti Bu. Iya, terus maksudnya? Jadi maksudnya
biasanya kan sesuai Bu. Kalau saya lihat jadwalnya kan sesuai gitu dengan Memang sesuai jadwalnya iya. nanti. Jadwal UKM PPG bulan 10 udah saya bilang. Pertanyaan saya dengan 120 soal, waktu 90 menit, berarti satu soal harus diselesaikan dalam waktu 0,75 menit. Apakah Bapak Ibu bisa belajar dalam waktu 1 hari? Bu, Tidak. berarti UKM PPG itu sama dengan UP kan, Bu? Iya, enggak. Gini. UKM PPG itu UKM PPG itu ada 2. 1 UKIN, 1 UP. Nah, UP itu bagian dari UKM PPG. UKM PPG ada 2. 1 UKIN, 1 UP. UKIN itu penilaian terkait dengan kayak RPL 3 tahun ke belakang tadi. Kalau udah lulus UKIN-nya baru bisa ikut UP. Nah, inilah dia yang kita mau belajar tentang UP tadi. Tapi Nah, gini itu Bu, dia. berarti gini saya pengen memperjelas. Berarti dari hari ini sampai tanggal 7 kita fokus buat proposal sama belajar mandiri Bu ya. Ya, tadi udah saya rincikan kan? Ada berapa hari ini udah berapa poin? Ada 5 poin kan? Nah, siapa yang bisa merincikan? Poin nomor 1 apa dikerjakan? Proposal PTK, Bu. Nah, proposal PTK. Proposal Poin nomor PTK. 2. Belajar TP setiap modul di pedalaman materi. Ya, belajar TP pada setiap modul di pedalaman materi untuk persiapan komprehensif. Yang ketiga, Cek berkas RPL Terkait dengan ditanya modul pedagogi siapkan RPL 3 tahun ke profesional. belakang untuk persiapan UKIN. Yang keempat, Mulai Jam jam 10 pagi mulai hari ini soal belajar PPG. membahas kisi-kisi ya, mulai UKM hari PPG. ini jam 10 pagi sudah mulai belajar mandiri semua per kelas untuk belajar persiapan UKM PPG, baik UP apa UKIN. Terus yang kelima, apa yang kelima? Ada kelima? UKM PPG dibagi kepada 2. Ya, 4, Bu. bagi kelompok hari ini kan? Bagi kelompok membuat soal, Bu. Itu Pak Ilham Dhani dari tadi. Yang saya jelaskan tadi Pak Ilham Dhani. Mana Pak Ilham Dhani tadi? Masih banyak Bu. Baik, Pak Ilham Dhani. Oke, Bu Aminah, siap-siap Bu Leli Haryanti B. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, izin tanya, ini kan saya komisaris kelompok Bu. Ya. Jadi waktu tulis nama tuh saya bagi soal, misalkan soal nomor 1, 2, dan seterusnya untuk orang-orang yang berbeda begitu Bu ya? Enggak, kan tabel tadi dah ada. Tabel Berarti kan sesuai sudah nomor ada. yang ada di indikator tabel itu Bu? Iya, oke. Iya, tinggal tulis namanya aja. Iya, tulis nama aja. Jadi tulis nama langsung. Nggak usah pilih-pilih, karena soalnya sama aja, indikatornya susah semua. Nggak usah pilih-pilih kan, langsung aja tulis Bu Aminah. Nama nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa, sampai nomor 20. Bu Aminah buat di biren 3. Iya. Kayak gitu. Betul Bu. Kemudian Bu, indikator itu sudah ada, apa kita yang buat Bu? Enggak, indikator itu memang sudah ada Bu, indikator dari pusat. Oh, yang dibuat oleh mahasiswa semuanya adalah soalnya saja berdasarkan indikator tersebut, dilihat dia masuk taksonomi belum berapa, kemudian tingkat sukarannya sedang, sulit atau rendah. Itu aja Bu Aminah. Ya, sedikit lagi Bu, berarti RPL itu bukan yang sudah kita upload tuh, misalnya tidak lengkap, kita ambil 3 tahun ke belakang aja Bu ya, yang belum lengkap kita lengkapi seperti itu. Tapi uploadnya di filter pisah Bu ya, enggak di nanti RPL uploadnya nanti ada web khusus UKIN, uji kinerja, beda lagi karena UKIN tuh dia punya pusat juga, tapi untuk dosen seluruh Indonesia. Oke. Ya, itu aja Bu, terima kasih. Baik, Bu Leli, siap-siap Pak Ade Wiki. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah menulis yang 5 itu. Jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan ini kan insya Allah yang berdasarkan 5 tadi yang Ibu bilang. Cuman untuk masalah RPL Bu, RPL kita itu isinya terdiri ada apa aja ya Bu?
Kan Dah, kemarin kalau RPL di yang lalu kan, apakah sama Mas itu? sama persis, sama persis, ya. Terus kan Bu, kan belajar per kelas itu di situ jam 10 pagi. Apakah bisa kita geser Bu jamnya? Bisa. Bisa Maksudnya kan Bu? Karena gini, kan itu kesepakatan kelas. Ya, jadi jam 10 itu nggak harus apa, tapi kan Bapak Ibu setiap hari harus jumpa 1 jam untuk belajar. Boleh via Zoom, nanti saya fasilitasi. Boleh juga langsung jumpa. Misalnya orang Langkat 1, Bu kami mau jumpa sama-sama. Boleh orang Biren 1, orang Aceh Selatan 1 mau jumpa. Kumpul aja di satu titik, boleh, lebih bagus. ya Bu izin. Jadi seandainya kami kan buat istilahnya untuk belajar gitu misalnya di titik terdekat di wilayah kami gitu. Apakah itu harus kita laporkan juga Bu? Enggak sih. Tapi maksudnya gini, kegiatan itu harus ada setiap hari, jangan nggak ada. Insya Allah Bu. Ya, oke. Oke, Bu. Selesai ya. Pak Ade Wiki, siap-siap Bu Lailan. Ya, izin Bu lah. Oke, Pak Ade, Izin Bu, silakan. dengar suaranya Bu. Dengar. Dengar suaranya Bu. Dengar Bapak. Pertanyaan pertama Bu, ini kan kemarin ada RPL yang kami upload 1 semester tuh 1 pertemuan. Nah, kalau di UKIN itu bagaimana Bu? Oke, nah kalau di UKIN, dia 1 semester tidak boleh 1 pertemuan. Dah, minimal 3 pertemuan, karena itu dari pusat. Betul Pak Ade, untung tanya itu. Karena kalau kemarin kan itu saya kelonggaran dari kami, dari LPTK. Kalau ini langsung dari pusat. Jadi Bapak Ibu minimal mengupload 3 RPP, 3 kali pertemuan dalam 1 semester. Jangan salah kalimatnya. 3 kali pertemuan dalam 1 semester. Nanti semester selanjutnya lain lagi, 3 kali pertemuan juga. Sampai 6 semester. Ya, ada lagi Pak Ade? Ini pertanyaan kedua Bu. Uh-huh. Nanti RPL itu diapakan? Yang diupload. Yang nilainya diupload gitu Bu ya? Iya. Apakah diperiksa kayak kemarin gitu Bu? Apa? Apa diperiksa kayak kemarin yang waktu ya, diperiksa ini, tapi sama dosen luar IAIN Usmawi. Jadi kami tidak bisa bantu apapun. Kalau dia kasih 0 maka 0. Kalau kasih 4 karena sempurna 4, kami nggak bisa bantu apapun. Kalau kemarin kami waktu misalnya dosen itu, Bu, Pak Ade ini belum lengkap, Bu, sertifikatnya berapa? 59, satu lagi kurang. Ya udah nggak apa-apa, udah ada 59 bisa. Kalau itu nggak bisa. Karena dosen luar, kami nggak bisa kong kali kong istilahnya. Ya? Ya Bu. Terus ini pertanyaannya Bu lagi Bu. Untuk format yang masalah pembagian tabel tadi Bu, yang soal tadi Bu, kita buat soal, apakah Ibu bagikan atau kami buat sendiri gitu Bu? Kalian yang bagikan, ketua kelas yang bagi. Nggak, maksudnya gini Bu, formatnya dari Ibu atau kami buat sendiri gitu Bu? Iya, formatnya dari saya, nanti saya kirim ke grup wali kelas nanti kirimnya ke kelas masing-masing Pak Ade. Oke, siap Bu. Untuk tanggal di RPP yang di RPL itu, kan ada kawan yang nanya nih Bu sama saya suruh tanyakan gitu kan. Ini suruh diubah gitu sesuai dengan tanggal sama tahun yang yang sebelumnya. Iya, gitu, yang berjalan. Artinya gini, bisa ini kan 3 tahun ke belakang kan berarti 2003, 2002, 2001 kan. Nah, jadi 2003, 2002, 2001 kan itu 3 tahun ke belakang. Maka nanti di semesternya harus jelas semester genap 2001, 2002, semester ganjil 2001, 2002, 2022 maksudnya. Buat tanggalnya yang jelas sesuai tahunnya. Karena diperiksa sedetail itu sama orang luar.
Kalau nggak ada capnya, nggak ada tanda tangannya, itu diperiksa juga Bapak Ibu. Jadi tolong jangan lagi tanya-tanya sama saya, Bu Rami ini kayak mana, nggak tahu saya. Itulah terserah. Kalau mau dilengkapi boleh, kalau nggak mau dilengkapi boleh. Nanti ada lagi Nanti yang Bu, ngomong ini, Bu, kayak mana lah nih Bu, kalau kami udah ngarang-ngarang, udahlah nggak halal lah ini rezeki kami Bu, gini-gini. Ya terserah Bu, balik ke Bapak Ibu. Kalau ada boleh, kalau nggak ada juga boleh. Jadi Bu Rahmi udah nggak sanggup pikir ini kalau misalnya sampai ke situ lagi dijelasin, karena udah pernah. Ini cuman dipotong aja tahunnya, jadi 3 tahun, nggak 6 tahun lagi untuk K1. berarti Oke, bisa ambil yang kemarin ya? memang itu Bu yang kemarin yang dibahas, yang kita ambilkan Bu Arda. Oke, Ya, yang sudah kita Pak upload Ade? kemarin kan? Iya benar. Pak Ade sudah? Kalau untuk videonya Bu, gimana Bu? Sudah Bu, sudah Bu. Tunggu ya. Kalau Yang untuk mau video nanya pembelajaran berarti kita buat baru gitu Bu ya? gimana? Kalau untuk video pembelajaran berarti kita buat baru, karena kan semalam video yang 3 tahun lalu atau kita video yang ini aja yang udah pernah kita punya. Nah, Bapak Ibu, kalau bagian inovasi dia kan pakai atau kan, setahun satu inovasi, video atau modul ajar, modul pembelajaran ya, bukan modul ajar, beda. Modul ajar itu yang kita bahas di LK. Ini kok modul pembelajaran dia bentuk buku. Nah, atau PTK. Jadi ada kata atau. Nggak harus video pembelajaran. Bisa hasil PTK. Bisa hasil modul pembelajaran. Kalau buat video boleh, video yang kayak kemarin bisa diupload. Tetapi hati-hati. Kalau video itu rentannya begini. Saya khawatir nanti dosen yang menilainya pas mau video dilihat. Loh, ini tahunnya kok tahun 2024. Ngerti kan maksud saya kan? Kan di YouTube itu kan ada tulis di uploadnya kapan, ya kan? Oh Nah, iya Bu, tapi iya ya. itu maksud saya. Jadi saya khawatirnya di situ. Tapi kalau memang mudah-mudahan sih nggak dinilai sampai sedetail itu kok udah ada videonya, ada aja mudah-mudahan. Kita berharapnya sih ke situ. Tapi jaga-jaga, siapkanlah PTK-nya. Karena itu atau. Boleh PTK, boleh modul pembelajaran. Begitu Pak Ade. Nah Pak Ade? Siap Bu, makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Oke, Bu Lailan, siap-siap Bu Eli. Ini Bu, saya tadi masukkan daftar tadi Bu, salah akunnya tadi Bu. Kenapa bisa salah? Karena tadi kan saya tanya sama kawan, nggak mau menjawabnya. Jadi Nah, itulah saya bilang, maunya kan ini akun-akun sendiri, jangan lihat-lihat lagi punya orang. Jadi kalau ada kayak gini, susah datanya. Nanti kita cek lagi ya. Itu aja Bu Lailan, ada lagi? ada jawabannya itu Bu. Jadi kayak mana tuh Bu ya? Ya, nanti kita bahas lagi yang itu ya. Nanti saya cek lagi. Akunnya ya. Nanti di WA saja akunnya. Akun yang benarnya di WA. Oke ya, Bu Lailan. Sekarang Bu Eli Sahyeni, siap-siap Bu Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Eli? Nah, ada beberapa yang mau saya tanya, Bu. Yang pertama masalah RPL tadi kan, Bu, sertifikat. Kalau kemarin kita sertifikat kan itu kan 1 tahun 12 sertifikat ya kan, Bu. Untuk K1 berarti 6 tahun 60 sertifikat. Untuk RPL kemarin. Jadi ini nanti untuk UKIN kita berapa kira-kira sertifikat? Kalau 3 tahun berapa? Oh, berarti tetap dia 12 ya, Bu, per tahun. Terus masalah yang kedua, Bu, inovasi pembelajaran tadi kan Ibu bilang bisa PTK atau modul pembelajaran atau video. Nah, PTK itu kalau kita misalnya yang kita upload PTK berarti 3 tahun berarti 3 PTK gitu, Bu. Ya, betul sekali. Nah, kalau nggak salah saya ya, semoga benar.
Nanti kan Bapak Ibu, malah di UKIN ini agak kejamnya tahu Bapak Ibu. Di situ kan eh, ada mengupload linknya. Jadi semua link apa namanya? Misalnya kalau PTK-nya udah kita masukin ke jurnal mana? Link jurnalnya tuh pun diminta. Nah, jadi lebih ketat memang yang UKIN ini daripada RPL kemarin. Nah, begitu. Kalau Kayak nggak salah kemarin kan kita cuman PDF-nya aja ya kan Bu, kalau iya, waktu cuma RPL PDF-nya kemarin. aja. Nah, kalau ini tidak. Kalau ini kalau nggak salah saya ya, mudah-mudahan tidak salah, itu ada linknya memang untuk upload di mana jurnal yang terkait PTK yang bisa kita submit, cek gitu. Terus Bu, yang ketiga, masalah pembagian indikator untuk setiap mahasiswa setiap kelasnya. Satu mahasiswa kan dibagi ada 6 ya Bu, ada 6 indikator. Berarti misalnya kayak Pak Syafruddin Shah tadi kan dia kebagian indikator 1, 11, 21 berikutnya. Berarti kan satu indikator cukup satu soal saja begitu Bu? Iya, satu indikator satu soal. Karena Berarti nanti satu orang 6 kelas soal. dikumpulin, digabung sama ketua kelas, digabung soal nomor 1 sampai nomor 120, itulah yang dibahas. Berarti satu orang 6 soal, jadi satu kelas pas 120 ya? Iya, betul. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Oke, baik. Bu Revi, siap-siap Bu Masna. Baik Bu, terima kasih. Ibu mohon maaf ya Bu Revi off cam ya Bu ya. Ya, silakan. Ini Bu Revi mau tanya, tadi Revi agak bingung juga tuh soal UKM tadi ya Ibu bilang. Oh ternyata itu adalah uji komprehensif, UKIN sama UP. Nah, sekarang yang mau Revi tanyakan adalah mengenai kami yang K2 Bu, ketika PPL nanti. Karena tadi Ibu bilang kalau K2 itu PPL-nya 5 kali kalau tidak salah. Ya. Berarti kan sama kayak modul ajar kami, 5 Ya. juga. Nah, pada jadwal PPG Daljab di sini dituliskan bahwa PPL 1 dan RPP 1, PPL 1 dan RPP 2, PPL 2 dan RPP 3. Jadi di mana nih Bu kami selipkan misalnya yang PBL, PJBL kayak itu, apakah di RPP berapa gitu kan, PPL berapa gitu. Itu kan terkait teknis tentang PPL. Nanti dulu saya jelasin, nggak usah sekarang. Karena Bapak Ibu kan lagi fokus sama ini. Nanti kita kan ada sosialisasi lagi, refreshment terkait tentang PPL setelah komprehensif. Ya, jadi insya Allah nanti aja. Karena kalau dibilang sekarang nanti blunder semua. Nah, terkait PPL nanti saya jelasin ya Bapak Ibu semua, mohon maaf. Nanti setelah ini. Jadi satu-satu kita jelasin supaya nggak blunder. Jadi kita lebih fokus ke yang lebih urgent dulu. Begitu. Satu lagi Bu, boleh Bu, mengenai ujian komprehensif yang udah dekat ini Bu ya. Jadi untuk ujian komprehensif itu misalnya seperti ini Bu, tadi kan Ibu bilang bahwa ketika uji komprehensif itu kita kayak disuruh ngaji, kemudian dites PTK-nya, dilihat PTK-nya, dinilai PTK, kemudian juga pedagogik sama yang lain-lain ya Bu ya. Itu di dalam uji komprehensif berarti kita tuh kayak dipanggil satu orang di dalam Zoom. Dalam Zoom satu dosen satu orang, lebih tegang. Kalau kemarin peer teaching 5 orang, guru pamong 1, dosen 1, sekarang ujian komprehensif 1 dosen 1 orang. Dicerca di situ nggak ada yang tahu. Coba baca Quran. Nah, coba tulis ini. Coba sebutkan ini. Apa ini maksud dengan ini? Nah, itu semua ditanya. Untuk waktunya gimana itu Bu? Per mahasiswa berapa? Waktunya suka-suka dosennya. Oh ya Allah. Kalau udah muak dosennya, Bapak Ibu nggak bisa jawab apapun, 5 menit langsung keluar. Nah, gitu ya. Jadi, karena ada nilai maksimal yang harus diperoleh ujian komprehensif. Gitu. Kalau nggak lulus ujian komprehensif, maka Bapak Ibu nggak bisa PL, harus remedial. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Baik, Bu Masna, siap-siap Bu Nurmasyitah. Ya baik Bu.
Saya ini mau tanya ini Bu terkait UP. Apa soal UP itu dari soal-soal kami yang kami kerjakan kemarin itu Bu? Yang kapan Ibu kerjakan kemarin? Itu kerja tam yang setiap selesai modul kan Oh, ada enggak. soal tam. Oh, itu mudah kali. Enggak, Bu Masna. Enggak. Mohon maaf. Itu terlalu mudah. Nggak bisa, Yura. Itu mudah Bukan sekali, gitu. Yura. Ya, jadi ini soalnya betul sangat Ya. sulit, Bapak Ibu. Makanya dari sekarang saya bentuk supaya Bapak Ibu belajar. Nanti kok udah siap buat soalnya. Ini buat soalnya paling hari ini kan pembentukan kelompok. Ingat ya ketua kelas semuanya dengar. Hari ini kan pembentukan kelompok. Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Senin sudah siap semua soal. Karena satu orang kan 6 soal kan. Jadi per hari itu 2 soal lah maksimal. Nah, hari Jumat 2 soal, hari Sabtu 2 soal, hari Minggu 2 soal. Senin sudah ada rekapan soal. Nanti Biren 1 kirim ke saya bentuknya dari soal nomor 1 sampai nomor 120. Sama indikatornya. Biren 2, Biren 3, langkah 1, langkah 2, langkah 3, hasil 1, hasil 2, hasil terus langbir ke 2. Nah, itu kirim ke saya. Udah siap? Mulai hari Senin tuh belajar masing-masing dulu, bahas. Nanti, Bu, kami udah siap. Baru kasih soal yang lain. Jadi kita membahas soal yang banyak, Bapak Ibu. Kita nggak tahu soal yang mana yang mampu, yang membantu kita untuk menjawab atau UKM PPG nanti UP. Nah, gitu. Tapi kisi-kisinya tadi memang dari pusat kan, Bu? Dari pusat kisi-kisinya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, ini ya, saya tunjukin ya. Nanti Bapak Ibu bisa download. Bentar ya. Sebentar. Coba yang buka laptop. Buka UKM PPG di laptop. UKM PPG di Google ya maksudnya. UKM PPG Kemendikbud. Nah, ini dia. Ini saya share screen juga. Ini dia. Uji kompetensi mahasiswa PPG periode 2 tahun 2024. Udah buka nih, udah buka pendaftaran. Ini, kalau mau lihat kisi-kisinya di sini. Ini dia, sama. Mau Bapak Ibu download kan sama semua. Instrumen UKIN, nah ini nih, baru ingat saya. Nih buka aja nih instrumen UKIN-nya. Kadang pun Bu Rahmi tadi bilang semua yang RPL. Oh nggak tahu saya, kadang sekarang udah berubah. Nah, ubah. Kadang udah lebih minimalis. Nah, download di sini. Ya, di UKM PPG kemendikbud.go.id. Saya ulang. Di sini ada kisi-kisi soal UP, tapi ambil yang pendidikan agama Islam, jangan sok kerajinan. Akidah akhlak diambil, SKI diambil, fikih diambil, Quran hadis diambil. Yang aja belum beres. Dah, baru ini download bagian instrumen UKIN-nya yang tahun 2024. Ini punya 2024. Maka download yang di sini. Ya, bisa ya semua ya? Bisa dong. Insya Allah, Bu. Oke. Ya, Bu Masna. Sekarang Ibu Nur Masyita. Siap-siap. Bu Lailan tadi kan udah kan? Nah, siap-siap Bu Nur Masyita. Bu Nur Masyita sekarang. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu terkait RPL. Seperti yang udah ditanyakan sama Bu Eli tadi. Dalam 3 tahun yang untuk kita upload sertifikat Bu ya. Berarti 30 lembar atau 60 memang Bu? Tadi udah ditanyakan. Ya. 3 tahun. Ya Bu. Download lagi yang tadi ya, yang saya share tadi kan ada instrumen UKIN. Kadang pun nggak sampai 30 lembar. Ya kan? Mana tahu udah berkurang cuma 20 lembar. Kan alhamdulillah dicek lagi di web UKM PPG tadi. Ya Bapak Ibu ya. Coba catat. Sertifikatnya sekarang yang kemarin. Ya Pak Haryadi. Sertifikatnya yang terbaru lagi atau yang 3 tahun ke belakang.
3 tahun Ya, ke maksudnya terbaru belakang. lagi, Bu. Kok terbaru lagi? 3 tahun ke belakangnya nggak ada yang baru loh, Pak. RPL. Nanti mulai dari 2024, Bu ya. Iya, benar, dari 2024 Ya, 2000. Bu. 22, Bu ya. Oke, sekarang catat. Buka web UKM PPG. Dah. Yang pertama, cek kisi-kisi soal UP. Cek kisi-kisi soal UP. Khusus PAI, nggak usah mentel ya yang lain. Khusus PAI. Karena di situ ada akidah alaf, Quran hadis, ada SKI, ada fikih. Nah, kemudian download instrumen UKIN. Download instrumen UKIN. Cek apakah sama dengan RPL semuanya. Cek apakah sama dengan RPL semuanya. Nah, di situ. Jadi yang terkait pertanyaan tentang UKIN, di situ udah ada. Nah, kadang udah ada peraturan baru. Malah lebih mudah, alhamdulillah. Oh, kadang pun nggak ada disuruh upload video. Ya, alhamdulillah misalnya. Ya kan? Kan itu yang saya tampilkan adalah yang punya batch 2 tahun 2023. Oke. Ada lagi Bu, apa tadi namanya? Bu Nurmasyitah? Satu lagi, Bu ya. Oke. Ini terkait RPP, Bu. Kan kemarin yang kita upload RPP 6 tahun itu RPP yang sama, Bu, yang kita upload kan. Kalau sekarang di sekolah kami, Bu, emang sekolah PSP, sekolah penggerak. Jadi sudah 3 tahun terakhir ini, Bu, modul. Berarti boleh saya upload modul di RPL-nya? Lebih bagus modul ajar. Nilainya lebih bagus. Ya, tapi ingat tanggalnya dicek, tanda tangannya dicek, stempelnya dicek. Sedetail itu nanti dosen luar mengecek. Saya nggak tahu, karena ada saya bilang, saya nggak bisa bantu di sini. Kami, Bu Nurul Akmal sebagai sekretaris jurusan pun nggak bisa bantu di sini. Ya. Boleh dengan, ya Bu, boleh dengan materi yang sama, Bu, dalam 3 tahun itu, Bu. Kayak mana materi yang sama? Coba, kan semester ganjil sama semester genap udah pasti beda nggak materinya? Iya, Bu. Yang pasti sama maksudnya tuh ganjil sama ganjil sama ganjil kan? iya. Nah, iya, Maksudnya ganjil sama ganjil sama ganjil, oke. Genap sama genap, oke. Tapi kalau ganjil sama genap itu yang nggak masuk akal. Ya? Oke. Ada lagi Bu Nurmasyitah? Maksudnya begini, Bu ya. Maksudnya di bab 1, di semester 1 bab 1. Nanti kembali lagi ke tahun depan semester 1, apa boleh dengan bab 1 lagi? Iya, itulah yang saya bahas. Ganjil sama. Genap sama. Kalau ganjil sama genap nggak mungkin sama. Kenapa? Karena ada pasti materi di ganjil beda dengan materi di genap. Ya kan? Ya, oke. Oke, dah Bu Nurmasyitah. Makasih banyak, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Bu Tati. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan ada 2, Bu. Yang pertama masalah ujian komprehensif itu, Bu. Kan tadi Bu bilang tes baca Quran dan menulis ya kan, Bu? Ya. Menulisnya itu menulisnya nanti di dalam kertas, kemudian kertasnya difoto, dikirim ke WA pribadi dosen yang menguji komprehensif. Enggak, Bu, yang mau saya tanyakan itu ayat yang ada di juz amma atau ayat Al-Quran? Ayatnya ditentukan sama dosen, suka-suka hati dosen. Oh gitu. Yang kedua, Bu, waktu pengumpulan RPL kemarin, saya kan itunya kan kelas 3, Bu.
yang dikumpulkan kemarin. Udah waktu pemilihan PASE, saya milih PASE A, kelas 2. Jadi sekarang ini nanti mau pengumpulan untuk di UKIN ini kelas berapa yang bagusnya? Bu, RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Artinya 3 tahun ke belakang. Terserah mau yang mana. Jadi nggak masalah ya, Bu, ya? Nggak masalah, yang penting struktur administrasinya lengkap dan benar. Tanggalnya misalnya diganjil 2021. Berarti betul-betul misalnya September tahun 2021. Jangan buat ganjil 2021, tapi tanggalnya April 2022. Nah, dicek lagi. Tanda tangannya dicek. Kemudian stempelnya dicek, ada apa enggak? Semua dicek. Bu Rahmi, kalau misalnya tanda tangannya elektronik, boleh enggak? Boleh, kalau misalnya kepala sekolahnya ngizinin. Stempelnya elektronik boleh nggak, Bu? Karena kok ngeprint kan nge-PDF lagi kami, modal uang lagi. Boleh, asal diizinin. Udah, dan ingat harus rapi. Ini udah buat stempel tanda tangan, kok jelek ditaruh pula di situ. Ya Allah, ya Tuhan. Yang cantik buatnya, ngeditnya yang cantik. Ya, udah dikasih kemudahan. Belajar sama teman-temannya. Oke. Ada lagi? Bu, Ini nggak ada lagi yang raise hand. Oh, masih ada, Bu. Ini Bu Tati, apa lagi? Bu Tati udah? Udah, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya. Siapa lagi mau nanya? Tapi pakai raise hand. Oke. Bu Tati ngapain raise hand lagi? Oh, Bu Eli Sahiani lagi. Turunkan, Bu. Oh ya, Bu Eli, apa lagi Bu Eli? Suara. Masalah sertifikat, Bu. Ada selentingan saya dengar dari teman-teman yang sudah PPG tahun 2022, mereka bilang untuk UKIN ini sertifikat harus yang ber-JP 32 atau 30 begitu, Bu. Oke. Lihat instrumen tadi yang saya suruh download untuk UKIN, Bu Eli. Kita nggak tahu, kadang aturan tahun sekarang lain, tahun dulu lain. Boleh mendengar Kakak Leti ngomong, tapi lihat aturan yang sekarang. Ya, nah, dicek dulu di instrumen tadi, kan ada yang di web UKM PPG. Nah, di situ ternyata harus 32. Ya udah, berarti ikutin. Oh, nggak ada 32. Ya udah, sertifikat yang biasa aja. Karena satu sertifikat itu kan 2 JP. Ya kan? Satu sertifikat yang nggak ada JP-nya kan 2 JP. Mana ada kalau kita ikut seminar cuma 1 jam, pasti minimal 2 jam, ya kan? Nah, itu dia. Tuh. Ada lagi Bu Eli? Terus masalah PTK itu harus disesuaikan tanggalnya begitu, Bu. Misalnya saya mau upload PTK tahun 2024, harus disesuaikan tanggalnya, semua harus tahun 2024 begitu, Bu. Ya kan, disesuaikan. Begitu. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Eli. Sekarang Bu Nur Hayati, silahkan. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk instrumen UKIN sudah pilihan Pai, gimana, Bu? Instrumen UKIN PPG. Kenapa? Nggak ada yang pilihan instrumen untuk Pai, Bu. Oh, nggak ada. Kalau instrumen UKIN sama semua. Jadi kami pilih yang mana, Bu? Enggak, sama semua, Bu, itu. Untuk UKIN itu sama, mau dia Pai, mau dia akidah akhlak. Nah, kalau UKIN itu sama. Yang beda UP, UKM PPG, UP. Itu beda. Di sini kalau kan ada pilihan instrumen SMP, SMA, SMK, RPP. Oh iya, betul. Kalau itu yang menurut jenjangnya. UKIN-nya Ibu ngajar di SMP, di SD, SMA, SMK. Nah, itu jenjang itu. Oh, kalau kami SD harus pilih yang PGSD gitu, ya? Iya. Coba dulu ya, jangan salah dulu. Tunggu dulu, nanti takut salah saya pula. Sebentar. Nah, ini kan ada nih. Instrumen. Coba saya share screen ya. Itu ada 2, Bu. Dua di download, Bu, yang untuk PGSD. Iya, Pak. Bentar, Pak ya. Ini dia ya, yang keluarnya ya. Iya, Bu.
Ini kan? Isinya penilaian kayak untuk siswa, Bu, bukan Iya. penilaian RPL. Yang mana, Bu? Instrumen PGSD, instrumen UKIN sebentar ya. Kita cek dulu. Nah, ini dia. Ini panduan teknisnya nih. Pengisian dulu. Coba ya, saya cek. Nah, ini dia semua. Nah, dari sini berarti komponennya. Apa aja komponen portofolio? Yang pertama, komponen melaksanakan penelitian, publikasi yang dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian. Oh, sekarang baru ingat saya. Sekarang Bapak Ibu harus ada laporan penelitian. Nah, laporan penelitian, ini dia. Nama publikasi. Nah, betul. Bapak Ibu harus ada mengupload di karya ilmiah. Ada yang upload ke karya ilmiah enggak? Sebentar ya, saya masukin anak kayu bentar ya. Oke, mohon maaf. Nah, ini. Nah, ada komponen portofolio penelitian dan publikasi. Berarti kalau ada Bapak Ibu pernah upload jurnal-jurnal atau publikasi ilmiah, nih dia. Apa aja yang dimuat dalam ini? Ada proceeding, ada artikel, baik terakreditasi atau tidak. Ada yang dimuat di majalah, tabloid, koran, yang pernah ngisi buletin. Nah, kemudian ada skripsi, kalau yang udah pernah buat skripsi, tesis, itu silahkan juga. Oh, tidak dapat, mohon maaf. Salah nih. Skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan untuk memenuhi tugas akademik ketika mahasiswa melanjutkan studi tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Kemudian ada komponen refleksi diri. Nah, kemudian ada komponen pencarian informasi, ikut pelatihan, lokakarya, seminar, webinar, dan konferensi. Kemudian komponen ini menghasilkan inovasi baru. Karya ini harus dilengkapi dengan fakta integritas di atas materai 6.000. Kan nggak ada lagi 6.000 sekarang, 10.000. Ganti. Nah, komponen itu meliputi buku, modul pembelajaran, diktat, media atau alat pembelajaran, karya teknologi tepat guna, karya seni dan olahraga. Nah, buktinya ini harus boleh foto dari karya yang maksud. Nah, bukti ini juga harus dideskripsikan keabsahannya. Kemudian prestasi, misalnya Bapak Ibu mendapatkan sebagai guru berprestasi, komponen lain dalam bidang pendidikan dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian ini pengabdian. Pengabdian ini banyak, misalnya Bapak Ibu ada kegiatan akreditasi sekolah, jadi panitia, di masyarakat jadi panitia Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau apa. Nah, itu ada dibuktikan sertifikat atau surat keputusannya. Ini mengisi borangnya. Nah, ini semua udah ada di sini Bapak Ibu nih. Nah, nanti dilihatnya di mana? Nggak usah lagi tanya-tanya, ini dah japri-japri Bu, tolong kirim, nggak mau saya kirim. Download di sini, instrumen UKIN, UKM, PPG. Dah, di-download, dipilih yang paling bawah nih. Nih, panduan teknisnya, yang ini dia. Ini yang Bapak Ibu download. Nah, cari sendiri, nggak usah lagi saya bilang. Ini dia. Ini semua betul-betul Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk ini rubriknya. Jadi rubrik itu namanya penilaian. Kalau Bapak Ibu misalnya ada publikasi jurnal internasional, maka angka kreditnya 3. Tapi kalau cuman
tulisan karya ilmiah di media di provinsi, ini cuma 1,0. Jadi udah ada skor masing-masing. Kalau misalnya Bapak Ibu ada buat PTK 2 orang. Nah, nama Bapak dan Ibu di nama pertama. Maka nilainya 60% dari poin ini. Contoh misalnya buat jurnal nasional nih. Jurnal nasional itu kan ini aja laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Kan skornya 1, tapi penelitiannya berdua kan. Maka nama pertama itu 60% dari 1, berarti 0,6. Misalnya dapat nama Bapak Ibu di nomor 1, berarti 0,6. Nah, kalau nama Bapak Ibu yang kedua berarti 0,4. Tapi kalau 3 orang, maka nama pertama 60%, nama kedua 20%, nama ketiga 20%. Jadi pedomannya dari sini. Ini nanti aja saya jelasin lagi, tapi Bapak Ibu bisa pelajari lagi. Ini refleksi diri, ini skornya, ini skor penilaian nanti para dosen luar. Ini kok ada lokakarya seminar kalau ada di gugus. Ini cuman kalau jadi pembicara cuman 0,20. Sedangkan jadi panitia 0,10, seketek menek dia. Menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan. Menulis buku Kemendikbud, skornya 6. Kita lihat yang paling rendah apa. Yang paling rendah 0,5 apa nih ya. Buku dalam pendidikan dicetak sendiri. Cuman di print sendiri. Kemudian book chapter belum ber-ISBN diterbitkan sendiri itu 0,5. Ini karya teknologi. Kalau ada karya berupa hasil model pembelajaran atau manajemen yang divideokan dalam durasi minimal 60 menit. Itu kategori kompleks. Tapi kalau kategori sederhana minimal 30 menit, itu berarti nilainya lebih rendah. Maka kalau minimal 1 menit, maka nilainya kategori kompleks. Kalau cuma minimal 30 menit, maka kategorinya sederhana. Ini dipelajari lagi Bapak Ibu nanti. Kemudian karya seni sastra, ini kita nggak ada masuk. Seni rupa ini nggak ada, seni pertunjukan nggak ada. Oke, kita skip. Nah ini alat peraga. Kalau ada 4 poster, dikatakan kategori kompleks. Jika ada 4 poster atau gambar, atau 4 set alat permainan pendidikan, atau 4 set model, atau 4 alat bantu belajar, setiap 1 buah benda potongan, setiap video animasi pembelajaran komputer berdurasi minimal 30 menit. Ada 4 semua. Nah, kalau kategori sederhana 2 semuanya dan durasi minimalnya 15 menit. Jadi penilaian yang satu penilaian kompleks, satu penilaian sederhana. Ini praktikum, ini karya inovatif. Kalau misalnya kolaborasi ada 20 orang, 2 orang. Jadi nama pertama 60%, nama kedua coba jangan ngomong dulu lagi saya itu ya, biar enak dijelasin. Siapa Microsoft ini? Saya keluarin ya Microsoft ya. Ini saya keluarin Microsoft ya. Oke, Microsoft sudah saya keluarin ya. Kalau nama nggak jelas. Prestasi hasil kompetensi. Misalnya Bapak Ibu juara 1 sampai 5 mengikuti kompetensi tingkat kecamatan, maka ini poinnya 0,3. Seketek meneh. Sedangkan internasional aja poinnya 3. Apalagi yang kita di bagian sini kan. Berperan aktif dalam jadi panitia internasional misalnya. Itu 3. Kalau berperan jadi dalam tingkat sekolah kecamatan atau desa selain ketua, berarti peserta atau panitia desa itu 0,2. Kemudian penilaian portofolio. Coba dimatikan suaranya Bu Jas, sayanya lagi ngomong. Dah, kemudian di sini penilaian portofolio.
Portofolio dilakukan oleh 2 orang, yaitu seorang dosen dan penguji UKIN dan seorang guru penguji UKIN. Nah, baru ingat saya. Penguji UKIN itu, Bapak Ibu, kan dosen dari luar, serta guru pamong tapi dari luar, dari seluruh Indonesia. Baru ingat saya. Ya, penilaiannya ada 2 orang, 1 dosen dari luar dan 1 penguji UKIN-nya adalah guru pamong dari luar. Mereka yang akan mengecek semua skor ini. Ini nilai UKIN-nya. Praktek pembelajaran tambah nilai portofolio bagi 7. Nah, salah satu yang wajib ada, tidak kosong. Jika kalau misalnya kosong, maka komponen prestasi dan itu tidak dapat dinilai. Ini untuk pengabdian, tidak wajib ada. Ada komponen-komponen yang Bapak Ibu tidak perlu ada lampirkan. Ini fakta integritas. Ini pakai materai 10.000 atau 2 kali 6.000. Nah, itu dia tadi ya. Itu Bapak Ibu terkait dengan Bu, Ibu. Iya. Apa nih? Tunggu ya. Tunggu dulu, sabar Bu Jas. Saya lihat dulu siapa yang raise hand duluan. Harus antri, nggak boleh nyerobot. Bu Revi. Apa Bu Revi? Baik Bu, jadi kamu seperti ini. Tadi kan Ibu bilang ketika ujian UP itu segala resikonya itu mahasiswanya yang tanggung ya Bu ya. Misalnya Betul. kayak jaringan dan lain-lain. Ini kira-kira nih Bu, misalnya apakah misalnya dari semuanya berarti pas ketika UP itu sama seperti kita pretest di awal sebelum kita ikut PPG, betul Bu? Misalnya kayak pretest yang pertama itu Bu, yang waktu pretest pertama kali. Ya, saya nggak tahu. Kalau itu mohon maaf, saya nggak tahu. Karena pretest itu kan dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing ya. Jadi saya nggak tahu suasananya. Jujur, Misalnya saya ini, berarti dalam satu ruangan itu misalnya ada 50 orang, kemudian ada tidak satu ada. Oh, jadi 1 orang, 1 ruangan, 1 laptop, 1 HP. Kalau memang di kamar dikunci selama ujian. Nanti ada flyer dari IAIN khusus dan dari kampus penyelenggara. Kita misalnya nanti UP-nya sama kampus mana kenanya. Jadi di situ nanti akan tulis mohon maaf tidak menghubungi, tidak menelepon, tidak menelepon, tidak WA dari jam sekian sampai jam sekian karena sedang menjalani ujian pengetahuan. Kenapa? Hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lagi ujian dan pakai sinyal HP, terus ada yang nelpon, bukan nelpon ke WA, tapi nelpon, itu langsung terputus sinyal. Itu hati-hati loh. Nelpon seluler ya Bu ya? Ya, nelpon seluler. Jadi kayak mana caranya ya? Itu yang Bapak Ibu harus cari tahu kayak mana caranya bisa mematikan nelpon seluler tapi tidak mematikan pakai data. Saya nggak paham. Coba cari tahu. Pakai Volte Bu, ubah jaringan Volte. Oh, bisa ya Pak Ilham ya? Ya, menurut saya kalau lagi ini bukan nelpon pun nggak hilang, nggak terputus karena jaringan Telkomselnya Volte Bu. Oh, nanti ajarin ya Pak, nanti ajarin kami Pak. Kayak mana Pak Ilham maksudnya Pak Ilham? Dia apa Bu? Dari Telkomsel itu nanti diarahkan untuk mengubah jaringan menjadi jaringan Volte Bu. Ada jaringan Volte. Oh ya, nanti Bapak Ibu silahkanlah tanya-tanya sama Pak Ilham. Nanti Pak Ilham yang ngajarin ya. Saya nggak paham tuh. Betul, serius saya paham. Oke. Udah Bu Leli, Bu Revi. Ibu misalnya ketika ini misalnya nih Bu ada gangguan ataupun ada yang lain-lain hal lah Bu yang memang itu menjadi resiko mahasiswa. Apakah itu memang nggak ada ujian susulan atau remedial atau gimana ya Bu? Tidak ada. Langsung tidak lulus. Makanya hati-hati. Jaga kesehatan. Kami udah melarang mahasiswa 3 hari sebelum UP itu nggak boleh kemana-mana. Auzubillah misalnya kejadian. Mahasiswa kami tahun lalu dari Lampung kecelakaan, tabrak kakinya, patah. Kan qadarullah memang. Tapi kami kan kayak orang tua. Kita kalau menikah kan bukan? Dipingit kan di rumah. Nah, jangan keluar rumah, di rumah aja.
Kan kayak gitu kan, betul. Ada tahu maksudnya apa? Maksudnya dipingit itu apa? Biar jaga kesehatan untuk hari H. Kami kayak itu 3 hari itu kok bisa Bapak Ibu jangan keluar. Yang belanja biar pasangannya masing-masing. Di rumah aja jaga kesehatan. Ini patah loh kakinya. Sampai dia ujian UKM UP-nya itu di atas tempat tidur kaki dia lagi di gips. Ada foto sama videonya Bapak Ibu. Itulah perjuangan kali PPG ini, saya bilang. Makanya saya nggak kasih. Itu udah 3 hari menjelang UP saya tidak kasih Bapak Ibu keluar-keluar. Nggak ada, Bo. Nggak ada. Siapin masing-masing. Nggak ada. Yayasan Lusmawi tidak menyediakan. Siapin sendiri. Siapa yang ada badan Bapak Ibu kalau ke Yayasan Lusmawi? Pikirkan masing-masing. Di rumah boleh, di mana boleh, di mana. Yang nggak boleh diganggu. Kok memang di rumah jangan sampai diganggu anak-anak. Kunci pintu. Berarti Ya, Bu, UKM PPG itu dari jam 8, sesi 1 sampai jam berapa? Terus nanti ada sesi 2 jam 10. Ibu berarti 1 HP untuk kamera, berarti 1 laptop untuk kita ujian. Betul sekali. Ya, baik, Bu. Oke, Bu Jas, apa tadi Bu Jas? Hai Bu Jas. Ya, Bu. Apa? Ini agak banyak dikit mungkin pertanyaannya, Bu ya. Apa tuh? Ini Bu, saya mau tanya, kan untuk upload di apa tadi? Yang kayak RPL tuh, Bu ya. Nah, UKIN. Jadi boleh kita upload misalnya kita pelatih pencak silat, Bu. Boleh kita upload SK-nya di situ, Bu. Pelatih pencak silat. Mantap kali Bu Jas. Bu Jas yang pelatihnya. Iya, Kali saya nih kok dah Bu Jas yang pelatih pencak silat. Boleh. Masuk kepada pengabdian. Angkat aja. Bisa. Kasih, Bu ya. Itu aja. Iya, itu cuman. Alah. Kalau misalnya anggota KPPS, Bu, boleh? Boleh. Apalagi itu kan masuk pengabdian kepada masyarakat. Ya, Bu, ya. Oke, jangan lagi ke situ dulu. Saya bilang, jangan kita terlalu jauh ya. Yang paling fokus adalah yang 5 poin tadi. Yang pertama, siapkan PTK. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua, modul, Bu. Belajar Modul belajar 1 sampai 10. belajar TP pada modul 1 sampai modul 12 untuk K2. TP modul 1 sampai 10 untuk K1 persiapan ujian komprehensif. Dah, yang ketiga apa saya bilang? Cek berkas RPL 3 Cek berkas RPL dan pastikan sama dengan kisi-kisi atau indikator di web UKM PPG. Yang keempat, bagi kelompok hari ini. Apa sih Bu Mas Nani? Jika rumah dekat masjid tiba-tiba ada pengumuman lewat toa, ya udah nggak ada urusan. Udah demin aja, apa-apa. Nah, yang keempat bagi kelompok ya, ketua kelas paling telat malam ini udah masukin semua data ya, ketua kelas. Mulai besok sudah mulai bekerja, nanti template-nya Ibu kasih ke wali kelas masing-masing. Yang kelima, siapkan soal. Baik ya, saya mau ngecek lagi apakah sudah siap mengisi pelatihan tryout. Nah, hasil K1 masih 14 orang. Mana hasil K1 ini yang belum? Nanti saya spill namanya baru tahu. Ntar lagi, Bu. Nggak ada, ntar lagi sekarang terisi. Hasil K2, hasil K2 berapa siswanya? Mahasiswanya 14 ya? K2 berapa? Ya, Bu, 14. Oh, alhamdulillah. K2 udah beres. Mantap. Langbir K2, 19 sudah pas. Mantap. Biren 1 ini siapa? 1 orang lagi. Biren 1 Metua. Biren 2 masih 7 orang. Mana ketua kelas Biren 2? Ini kalau lewat berarti saya nggak mau daftarin ya. Biarin aja ya. Saya nggak peduliin ya. Biren 3 masih 16 orang. Mana 4 orang lagi? Langkat 1 masih 15 orang. Langkat 2 19 orang. Nah, langkat 3 pun masih 17 orang. Mana 4 lagi nih langkat? Langkat 3 nih. Oh, cubit nanti masing-masing. Udah.
Udah siap semua? Ini semua diisi. Isi terus bagi yang merasa belum isi. Baik Bapak Ibu semua, sekali lagi terima kasih. Udah hampir 2 jam kita bersama. Saya mau 5 poin itu bisa dikerjakan. Hari ini juga diselesaikan. Ntar lagi saya kirim ke grupnya semuanya. Mohon Bapak Ibu segera melaporkan kepada saya ketua kelasnya ya. Selalu saya ingatkan, selalu saya minta semoga 176 mahasiswa saya ini bisa lulus semua. 176 mahasiswa saya bisa dikukuhkan sama-sama. Ya, nantinya sudah sama-sama yang Biren, yang Langkat, yang Aceh Selatan, baik K1 ataupun K2, semua dikukuhkan bersama-sama. Yang saya pastikan belajarnya harus kuat. Ya, belajarnya harus kuat. Kemudian mohon maaf. Belajarnya harus kuat. Doanya harus diperbanyak. Sujudnya harus diperlama, sedekahnya harus dipertebal, duhanya juga jangan berhenti, usahanya juga nggak boleh berhenti, harus gigih. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ingat doa restu pasangan, doa restu orang tua itu paling penting. Yang belum punya pasangan berarti sama orang tuanya minta. Yang sudah berarti sama suami sama istri. Yang minta doa sama anak-anaknya. Ikan bawahnya mohon izin doakan. Ini untuk keberlangsungan kita bersama, gitu ya. Didoakan. Baik ya. Ya, semua tetap semangat ya. Nggak boleh malas. Nggak boleh malas. Dan nggak boleh malas. Oke, jangan buat soal pakai caji, udah lewat malas. Jangan buat soal pakai ChatGPT. Dan nampak kan mukanya langsung senyum. Kami udah punya tolong yang tukang kawannya jangan bantu kawannya. Saya tandai lagi. Udah dengar? Kan? Awas kalian, kawan. Oke? Baik. Nggak apa-apa, terserah mau blunder lah kepala kalian. Selesai nanti. Baik, terima kasih banyak. Kita akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. What?